Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. So today we're gonna learn about apostrophe S. Yeah, do you know what is the apostrophe S? Okay, let's see. Apostrophe atau bahasa Indonesianya apostrof itu merupakan suatu tanda baca nih teman-teman. Ya, tanda bacanya itu berupa koma atas. Jadi bentuknya kayak koma tapi biasanya tuh di atas gitu loh, ya kan? Pasti udah pernah lihat kan? Nah, apostrof sendiri itu digunakan untuk mengidentifikasi kata benda dalam pembuatan kalimat posesif atau kalimat kepemilikan, ya. Kemudian yang kedua, untuk menunjukkan penghapusan satu atau lebih huruf dari kata yang ada di dalam sebuah kalimat. Ya, contohnya nih kayak I am, terus disingkat nih. Jadi seperti ini tulisannya. Nah, ini juga sebenarnya penggunaan apostrof gitu. Nah, pada video kali ini kita akan bahas poin yang pertama nih, teman-teman. Kita akan bahas kegunaan apostrof untuk possessive nouns. Oke? Kita cek aja nih penggunaannya. Okay, have you ever used an apostrophe S? I'm very sure that most of you have ever used an apostrophe S because I'm sure that all of you often write am and then like isn't it and then maybe aren't, right? Or maybe I will then become I'll, right? Okay, so you have ever used an apostrophe S, yeah? Then next. Okay, the first slide, if we have the singular nouns, yeah? There are two types. The first one is singular nouns and the second is singular nouns ending in S. If we have the singular nouns, so we just add apostrophe S. Ya, jadi kalau yang pertama ini singular nouns, kalau kita punya singular nouns dalam kalimat, jadi tinggal ditambahin aja nih apostrof, terus huruf S. Okay, this is the example. We go to Clara's house. Kita pergi ke rumahnya Clara. It is not John's book. Ini bukan bukunya John. Is that your friend's bicycle? Apakah itu sepedanya temanmu? Nah, gitu ya. Jadi kalau untuk yang singular nouns, nih, jadi nouns-nya ini satu, itu tinggal ditambahin apostrof terus S. And then next singular nouns ending in S. Ya. Same like before, we just add apostrophe and S. For example, my boss room is big. Ruangan bos saya itu besar. The princess hair is long. Rambutnya si princess ini nih panjang. Is Miss Laura your class teacher? Apakah Bu Laura itu guru kelasmu? Ya, look at this. Ini singular. Singular itu satu ya. Satu, tapi dia akhirannya tuh huruf S nih. Sini kan. Nah, ini tinggal ditambahin apostrof terus SD. Gampang kan? Nanti kita lanjut dulu nih ke bentuk plural. Okay, the first one, plural nouns not ending in S. The example, she always listens to people's opinion. Dia tuh selalu mendengarkan opini dari orang-orang. Ya. Kemudian the children's school trip was postponed.
school trip-nya anak-anak atau ya, school trip-nya anak-anak itu ditunda. Ya, di sini kan people itu bentuk pluralnya dari person, and then children itu bentuk pluralnya dari child. Ya, oke. Nah, di sini kan bentuk plural tapi akhirnya itu bukan huruf S. Jadi tetap ditambahkan apostrof terus SD. Nah, yang kedua, plural nouns ending in S. Ya, for this case, we only add the apostrophe. For example, the students' classes begin at 7 a.m. And then you need your parents' permission. Nah, pada poin yang pertama ini nih, maksudnya kelas. Jadi di sekolah itu kan biasanya kelas-kelasnya banyak nih. Seluruh kelas-kelasnya itu, seluruh kelasnya si murid itu mulai jam 7 pagi. Nah, di sini students ini kan bentuknya plural nih. Plural dari students kan yang ada S-nya. Berarti akhirannya S dong. Kemudian ditinggal ditambahin apostrof aja deh. Pada poin yang kedua, parents itu terdiri dari maksudnya ayah dan ibu, father and mother di sini kasusnya. Jadi kamu harus mendapatkan izin dari orang tuamu. Nah, orang tua yang di sini dimaksud ayah dan ibu, gitu. Mudah ya? Nah, kemudian masih ada 3 kasus lainnya nih. Yang pertama, names ending in S. Nama orang yang akhirannya huruf S, itu tinggal ditambahin apostrofnya aja nih. Contohnya, James' cousin is 7 years old. Jadi di sini karena James itu kan akhirannya huruf S, tinggal ditambahin koma atasnya aja nih, apostrofnya aja. Kemudian, she is Dana's niece. Ya, dia itu keponakan perempuannya si Danes. Gitu. Oke, ingat ya, kalau yang belakangnya S, ini nama orang yang belakangnya S itu tinggal ditambahin apostrof aja, teman-teman. Kemudian nih, yang warna biru, 2 or more people. Tinggal ditambahkan apostrof S aja atau bisa juga ditambahin apostrof nih, tergantung dari keadaannya. Yang poin pertama, ini misalnya Jenna and Jenny's car is new. Pada kalimat ini, misalkan si Jenna sama Jenny ini saudara kembar atau adik kakak bisa juga. Nah, jadi di sini two joint owners of the same car. Jadi mobilnya itu satu, tapi pemiliknya tuh berdua gitu, 2 orang. Ya. Jadi di sini mobil yang baru itu cuma satu. Jadi tetap pakai to be-nya itu is. Karena kan mobilnya cuma satu. Ya kan, yang dibicarain itu mobilnya satu tapi pemiliknya 2. Kalau di poin kedua, Clara's and Maureen's car are black. Jadi di sini mobilnya Clara dan mobilnya Maureen itu warnanya hitam. Nah, di sini two owners of two different cars. Jadi di sini yang dibahas itu ada 2 mobil nih. Nah, mereka orang yang berbeda kepemilikannya. Misal mobil hitam pertama punya Clara, mobil hitam yang kedua punyanya si Maureen. Gitu. Kalau yang keadaannya itu yang seperti poin kedua, maka ditambahkan apostrof S-nya di masing-masing nama. Tapi balik lagi ya, kalau namanya ini ternyata ada misalnya si James sama si John yang punya mobil berbeda, maka si Jones-nya ini pakai apostrof terus S, sedangkan yang James-nya apostrof aja gitu. Oke? Nah, sekarang yang ketiga. Di sini no noun after apostrophe S. To avoid repetition when the meaning is clear. Jadi tidak ada kata benda setelah apostrof S untuk menghindari pengulangan ketika artinya itu sudah jelas. Ketika yang dimaksud itu sudah jelas, teman-teman. Contohnya nih ada percakapan. Si A bilang, "Whose watch is this?"
Jam tangan siapa nih? Terus si B jawab, "It is Bella's." Nah, maksudnya di sini adalah itu jam tangannya Bella. Tapi disingkat supaya tidak perlu menuliskan watch-nya lagi nih. Kan aslinya kan it is Bella's watch. Nah, tapi karena si A dan B itu lagi ngomongin jam tangan, tentu kalau si B jawab it is Bella's, si A-nya langsung paham dong, ya kan? Oke deh, jadi itu beberapa aturan-aturan dalam penggunaan apostrof S. Mudah kan? Nah, boleh dilihat-lihat lagi di slide-slide berikutnya. Kemudian bisa deh latihan soal di sini. Nah, di sini teman-teman tinggal terjemahkan kalimat-kalimat ini menjadi bahasa Inggris. Mudah kok. Ini yang pertama, yang pertama itu penggaris milik James. Oke, yang nomor satu kita bahas ya. Itu penggaris milik James. Bisa kita tulis, that is James ruler. Gitu. Nah, kalau yang kedua, apakah kamu teman saudara perempuanku? Saudara perempuan kan bahasa Inggrisnya sister nih. Coba jadinya gimana ya? Nah, untuk yang ketiga ini ada percakapan nih teman-teman. Percakapan dari beberapa anak-anak ya yang biasanya suka ngobrol-ngobrol gitu. Nah, itu di kafe atau di mana. Itu lagi ngebahas ada yang punya motor baru. Nah, teman-teman harus perhatikan nih. Motornya ini beda, yang punya itu beda orang atau motornya satu tapi pemiliknya ada dua. Nah, coba dibaca baik-baik ya percakapannya. Kalau udah atau kalau masih ada yang bingung dari penggunaan apostrof, teman-teman bisa langsung komen aja di kolom komentar. Oke? Kalau gitu kita belajarnya sampai di sini dulu ya. Bye-bye. See you on the next video.